Akulah rindu, tak berwujud, namun bisa kau rasakan. Aku jugalah yang merindu untuk kembali menelisik masalah. Kata teman-temanku anak Okial manis-manis. Kata teman-temanku anak Okial manis-manis. Kata teman-temanku anakku Okial manis-manis. Gada-gada teman-temanku, gada-gada teman-temanku, anak Okial manis-manis, anak Okial manis-manis. Gada-gada teman-temanku, gada-gada teman-temanku, anak Okial manis-manis, anak Okial manis-manis. Kata teman-temanku anak Okial manis-manis. Kata teman-temanku anak Okial manis-manis. Hari itu, di tengah pertengahan kira-kira tahun 2000, Agung Adi Nugroho yang selanjutnya disebut Aan bersama kekasihnya Desi Andriani berjalan di tengah-tengah boulevard antara Fakultas Hukum dan Fakultas Ekonomi. Kelakar-kelakar kecil memercik di tengah pembicaraan mereka, seraya mengingat-ingat pementasan yang baru sahaja. Di tengah senda dan gurau itu, lantas Daniel Nugroho dari jauh merapat, berlari-lari kecil ia dari sudut dekanat, menghampiri Aan dan Desi. Lantas, larutlah mereka di genangan pembicaraan pentas. Rahang mereka sampai lelah tertawa-tawa karena adegan yang lugu lalu lucu itu. Ketika hening hampir tiba, Daniel Nugroho berkata, "Sampai kapan ini akan bertahan, Mas dan Mbak? Kelak, jika masanya telah tiba, kalian akan meninggalkan tempat ini, teater ini. Apakah tidak sebaiknya jika teater Okial diresmikan saja seperti Greco Media?" Kata teman-temanku anak Okial manis-manis. Selanjutnya, pada hari yang ketiga, bulan yang kelima di tahun yang sama, di depan B15 ruang kuliah itu, Aan dan kekasihnya Desi Andriani, Daniel Nugroho, Mbah Jati, Noh Mesyang, Nanang Prakosa, Febrit, Arifiani Dewi, Ira Agustina, Greta Montalili, Martin, Ributina Susanti, Yosi Dewi Permata berkumpul bersama membicarakan kelembagaan teater Okial. Lantas diputuskanlah teater Okial dengan Daniel Nugroho sebagai kaisar pertama, sebagai bagian dari PMK. Pemirsa, kembali bersama saya, Maria, di News. Pertanggal 3 Mei tahun 2000, Teater Okial telah resmi dibentuk sebagai bagian dari PMK dengan hubungan koordinasi garis putus-putus. Adam Smith, pakar ekonomi klasik, mengatakan bahwa hal tersebut menjadi penting karena sebagaimana ekonomi harus bebas dari campur tangan pemerintah, demikianlah kesenian tidak boleh berada di bawah kekuasaan. Kontributor kami, Andreas Partogi, telah berada di belakang koperasi untuk melaporkan secara langsung berita terkini. Tes. Baik, terima kasih saudari Maria Sofina. Saya Andreas Partogi melaporkan langsung dari TKP. Dapat kita lihat bahwa struktur itu telah menjadi baku dengan gerak-gerik serta suara yang membaru setiap zaman pun waktu. Kembali ke studio dengan Maria Sofina.
Roll sound. Rolling. Sound production, take 2. Action! Tanpa mereka sadari. Sudah kubilang. Waktu mereka. Saya mau hidup tenang di dunia ini. Yang saya butuhkan itu akan semakin sedikit. Kekuasaan hanya sedikit yang menjawab. Bukan keselamatan yang kamu bilang itu. Waktu mereka akan tiba. Setia sampai akhir. Menunggu panggilan Tuhan. Lalu, ketika malam telah merebut jingga dari senjakala, secercah cahaya, api unggun pun menyala. Menari-menari kecil di atas kekayu yang telah menjadi bara. Lantas, seseorang di antaranya pun berbicara. Masaku begini? Masaku pun? Masaku begini? Masaku pun? Masaku begini? Masaku pun? Masaku begini? Masaku pun? Masaku begini? Makon sama siapa? Makon sel nomor 3. Azim sebenarnya informasi kamu bahwa hal tersebut menjadi bohong karena sebagaimana ekonomi harus bebas dari tuntutan pemerintah secara demikianlah kesenian boleh berada di bawah kekuasaan. Organisasi Kesehatan Dunia WHO akhirnya mengumumkan virus corona sebagai pandemi. We have a new name for the coronavirus. The World Health Organization has officially called it COVID-19. Total corona, viral virus, diva disease, and 19. Semua cerita itu hanya pura-pura. Retorika. Mana ada yang bersih sama? Yang sama hanyalah rindu.